Tes. Oke, udah jadi anime cuy. Lanjut kita. Halo cuy, ketemu lagi bersama kami kelompok 1. Di sini kita hari ini akan membahas mengenai PPH pasal 23. Sebelumnya perkenalkan, saya Rizky Imaneroida. Saya Sabita Khairunisa. Saya Jessica Marta Maharani. Saya Gania Mutiadewi. Sekian perkenalan dari kelompok kami. Tanpa basa-basi topik lagi, mari kita lanjut ke materinya. Karena kalian pasti udah ngantuk juga ya kan? Apa itu PPH pasal 23? PPH pasal 23 adalah pajak yang dikenakan pada penghasilan yang berasal dari modal, penyerahan jasa, hadiah, atau penghargaan, kecuali yang sudah dikenakan PPH pasal 21. Pajak ini dipotong oleh pihak yang memberikan penghasilan kepada pihak yang menerima penghasilan. Lalu apa saja dasar hukum PPH pasal 23? Ada beberapa dasar hukum PPH pasal 23. Di antaranya, 1. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang perubahan keempat atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang pajak penghasilan. 2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja. 3. Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2010 tentang penghitungan penghasilan kena pajak dan pelunasan pajak penghasilan dalam tahun berjalan. 4. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2019 tentang perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2010 tentang penghitungan penghasilan kena pajak dan pelunasan pajak penghasilan dalam tahun berjalan. 5. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 251 PMK 03/2008 tentang penghasilan atas jasa keuangan yang dilakukan oleh badan usaha yang berfungsi sebagai penyalur pinjaman dan atau pembiayaan yang tidak dilakukan pemotongan pajak penghasilan pasal 23. 6. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 39 PMK 011/2013 tentang kewajiban pemotongan dan atau pemungutan pajak penghasilan yang terutang kepada pihak lain oleh perusahaan yang terikat dengan kontrak bagi hasil, kontrak karya, atau perjanjian kerjasama pengusahaan pertambangan. 7. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 141 PMK 03/2015 tentang jenis jasa lain sebagaimana dimaksud dalam pasal 23 ayat 1. Huruf C, angka 2 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang pajak penghasilan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008. 8. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 6 PMK 03/2021 tentang penghitungan dan pemungutan pajak pertambahan nilai serta pajak penghasilan atas penyerahan penghasilan sehubungan dengan penjualan pulsa, kartu perdana, token, dan voucher. 9. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 1169 KMK 01/1991 tentang kegiatan sewa guna usaha, leasing. 10. Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor 15 PJ 2014 tentang penggunaan stempel tanda tangan pada bukti pemotongan pajak penghasilan atas pembayaran dividen kepada para pemegang saham. 12. Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor C53 PJ 2009 tentang jumlah bruto sebagaimana dimaksud dalam pasal 23 ayat 1. Huruf C, angka 2 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang pajak penghasilan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008. 13. Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor C58 PJ 2009 tentang penyampaian Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor per 33 PJ 2009 tentang perlakuan pajak penghasilan atas penghasilan berupa royalti dari hasil karya sinematografi. 14. Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor C35 PJ 2010 tentang pengertian sewa dan penghasilan lain sehubungan dengan penggunaan harta, jasa teknik, jasa manajemen, dan jasa konsultan sebagaimana dimaksud dalam pasal 23 ayat 1. Huruf C Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang perubahan keempat atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang pajak penghasilan. 15. Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor C06 PJ 2015 tentang pemotongan dan atau pemungutan pajak penghasilan atas transaksi e-commerce. 16. Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor C57 PJ 2015 tentang penegasan perlakuan pemotongan dan atau pemungutan pajak penghasilan berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 39 PMK 011/2013 tentang kewajiban pemotongan dan atau pemungutan pajak penghasilan yang terutang kepada pihak lain oleh perusahaan yang terikat dengan kontrak bagi hasil, kontrak karya, atau perjanjian kerjasama pengusahaan pertambangan. 17. Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor C70 PJ 2015 tentang penegasan pelaksanaan pemungutan pajak penghasilan pasal 22 sehubungan dengan pembayaran atas penyerahan barang dan kegiatan di bidang impor atau kegiatan usaha di bidang lain. Lalu selanjutnya ada objek pemotongan PPH pasal 23 menurut UU Nomor 36 Tahun 2008 pasal 23 ayat 1.
Objek pemotongan PPh pasal 23 diantaranya 1. Dividen 2. Bunga 3. Royalti 4. Hadiah, penghargaan, bonus, dan sejenisnya selain yang telah dipotong PPh pasal 21. 5. Sewa dan penghasilan lain sehubungan dengan penggunaan harta, kecuali yang telah dikenai PPh pasal 4 ayat 2. 6. Imbalan sehubungan dengan jasa teknik, jasa manajemen, jasa konstruksi, jasa konsultan, dan jasa lain selain jasa yang telah dipotong PPh pasal 21. Lalu apa saja yang bukan objek pemotongan PPh pasal 23 menurut UU nomor 36 tahun 2008 pasal 23 ayat 4? Pertama, ada penghasilan yang dibayar atau terutang kepada bank. Lalu yang kedua, sewa yang dibayarkan atau terutang sehubungan dengan sewa guna usaha dengan hak opsi. Ketiga, dividen sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 ayat 3, huruf F, dan dividen yang diterima oleh orang pribadi sebagaimana dimaksud dalam pasal 17 ayat 2C. Keempat, bagian laba sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 ayat 3, huruf I. Kelima, sisa hasil usaha koperasi yang dibayarkan oleh koperasi kepada anggotanya. Lalu yang keenam, penghasilan yang dibayar atau terutang kepada badan usaha atas jasa keuangan yang berfungsi sebagai penyalur pinjaman dan atau pembiayaan yang diatur dengan peraturan Menteri Keuangan. Lalu selanjutnya adalah kita akan membahas mengenai siapa saja yang memiliki hak untuk melakukan pemotongan PPh pasal 23, ialah 1. Badan pemerintah 2. Subjek pajak badan dalam negeri 3. Bentuk usaha tetap, BUT, atau perwakilan perusahaan luar negeri 4. Penyelenggara kegiatan 5. Orang pribadi sebagai wajib pajak dalam negeri yang ditunjuk oleh Dirjen Pajak, yaitu A. Akuntan, arsitek, dokter, notaris, PPAT, kecuali camat, pengacara, konsultan, yang melakukan pekerjaan bebas. B. Orang pribadi yang menjalankan usaha yang menyelenggarakan pembukuan atas pembayaran berupa sewa. Lalu ada masa saat terutangnya pajak menurut PP nomor 94 tahun 2010. Pemotongan pajak penghasilan oleh pihak sebagaimana dimaksud dalam pasal 23 ayat 1 dan ayat 3 Undang-Undang Pajak Penghasilan dilakukan pada akhir bulan sebagaimana A. Dibayarkannya penghasilan, B. Disediakan untuk dibayarkannya penghasilan, atau C. Jatuh temponya pembayaran penghasilan yang bersangkutan, tergantung peristiwa yang terjadi terlebih dahulu. Yang dimaksud dibayarkannya penghasilan adalah saat dilakukannya pemindah bukuan dana suatu pihak kepada pihak lain. Sedangkan saat pengakuan terutangnya penghasilan adalah saat dilakukannya pemindah bukuan dana dari akun harta ke akun hutang. Lalu selanjutnya ada yang dimaksud dengan saat disediakan untuk dibayarkan, ialah A. Untuk perusahaan yang tidak go public, adalah saat dibukukan sebagai utang dividen yang akan dibayarkan, yaitu pada saat pembagian dividen diumumkan atau ditentukan dalam rapat umum pemegang saham, RUPS, tahunan. Apabila perusahaan yang bersangkutan dalam tahun berjalan membagikan dividen sementara, dividen interim, maka pajak penghasilan pasal 23 Undang-Undang Pajak Penghasilan terutang pada saat diumumkan atau ditentukan dalam rapat direksi atau pemegang saham sesuai dengan anggaran dasar perseroan yang bersangkutan. B. Untuk perusahaan yang go public, adalah pada tanggal penentuan kepemilikan pemegang saham yang berhak atas dividen, recording date. Dengan kata lain, pemotongan pajak penghasilan atas dividen sebagaimana diatur dalam pasal 23 Undang-Undang Pajak Penghasilan baru dapat dilakukan setelah para pemegang saham yang berhak menerima atau memperoleh dividen tersebut diketahui, meskipun dividen tersebut belum diterima secara tunai. Lalu ada saat terutangnya penghasilan antara lain. A. Pada saat jatuh tempo adalah saat kewajiban untuk melakukan pembayaran yang didasarkan atas kesepakatan, baik yang tertulis maupun tidak tertulis dalam kontrak atau perjanjian atau faktur, seperti bunga dan sewa. B. Saat tersedia untuk dibayarkan, seperti gaji dan dividen. C. Saat yang ditentukan dalam kontrak perjanjian atau faktur, seperti royalti, imbalan jasa teknik, jasa manajemen, jasa lainnya. D. Saat pembayaran. Selanjutnya kita akan membahas mengenai tarif pemotongan PPh pasal 23. Besarnya tarif pemotongan pajak UU nomor 36 tahun 2008 ayat 1, 141 PMK 03 2015, C. 53 PJ 2009. Bagi yang memiliki NPWP terlebih dahulu. 1. Sebesar 15% dari jumlah bruto, atas dividen, bunga, royalti, serta hadiah, penghargaan, bonus, dan sejenisnya. 2. Sebesar 2% dari jumlah bruto atas A. Sewa dan penghasilan lain sehubungan dengan penggunaan harta, kecuali sewa dan penghasilan lain sehubungan dengan penggunaan harta yang telah dikenai pajak penghasilan sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 ayat 2. B. Imbalan sehubungan dengan jasa teknik, jasa manajemen, jasa konstruksi, jasa konsultan,
dan jasa lain selain jasa yang telah dipotong pajak penghasilan sebagaimana dimaksud dalam pasal 21. Lalu selanjutnya bagi yang tidak memiliki NPWP. Sebelumnya dalam hal wajib pajak yang menerima atau memperoleh penghasilan tidak memiliki nomor pokok wajib pajak, besarnya tarif pemotongan adalah lebih tinggi 100% daripada tarif normal. Tetapi untuk jumlah bruto itu sendiri ialah seluruh jumlah penghasilan dengan nama dan dalam bentuk apapun yang dibayarkan, disediakan untuk dibayarkan, atau telah jatuh tempo pembayarannya oleh badan pemerintah, subjek pajak badan dalam negeri, penyelenggara kegiatan, bentuk usaha tetap, atau perwakilan perusahaan luar negeri lainnya kepada wajib pajak dalam negeri atau bentuk usaha tetap, tidak termasuk a. Pembayaran gaji, upah, honorarium, tunjangan dan pembayaran lain sebagai imbalan sehubungan dengan pekerjaan yang dibayarkan oleh wajib pajak penyedia tenaga kerja kepada tenaga kerja yang melakukan pekerjaan, berdasarkan kontrak dengan pengguna jasa, b. Pembayaran atas pengadaan pembelian barang atau material, c. Pembayaran kepada pihak kedua, sebagai perantara, untuk selanjutnya dibayarkan kepada pihak ketiga. D. Pembayaran penggantian biaya, reimbursement, yaitu penggantian pembayaran sebesar jumlah yang nyata-nyata telah dibayarkan oleh pihak kedua kepada pihak ketiga. Jumlah bruto tidak berlaku apabila a. Atas penghasilan yang dibayarkan sehubungan dengan jasa catering, atau b. Dalam hal penghasilan yang dibayarkan sehubungan dengan jasa telah dikenai pajak penghasilan yang bersifat final. Pembayaran harus dapat dibuktikan dengan a. Kontrak kerja dan daftar pembayaran gaji, upah, honorarium, tunjangan dan pembayaran lain sebagai imbalan sehubungan dengan pekerjaan, b. Faktur pembelian barang atau material, c. Faktur tagihan dari pihak ketiga disertai dengan perjanjian tertulis, d. Faktur tagihan atau bukti pembayaran yang telah dibayarkan oleh pihak kedua kepada pihak ketiga. Lalu apa saja jenis-jenis jasa yang dikenakan PPh Pasal 23 menurut 141 PMK 03 2015, 6 PMK 03 2021? Jasa lain dalam PPh Pasal 23 selain jasa yang telah dipotong PPh Pasal 21, terdiri dari a. Jasa penilai, appraisal, b. Jasa aktuaris, c. Jasa akuntansi, pembukuan, dan atestasi laporan keuangan, d. Jasa hukum, e. Jasa arsitektur, f. Jasa perencanaan kota dan arsitektur landscape, g. Jasa perancang, desain, h. Jasa pengeboran, drilling, di bidang penambangan minyak dan gas bumi, migas, kecuali yang dilakukan oleh bentuk usaha tetap, i. Jasa penunjang di bidang penambangan migas, berupa 1. Jasa penyemanan dasar, primary cementing, yaitu penempatan bubur semen secara tepat di antara pipa selubung dan lubung sumur. 2. Jasa penyemanan perbaikan, remedial cementing, yaitu penempatan bubur semen untuk maksud a. Penyumbatan kembali formasi yang sudah kosong, b. Penyumbatan kembali zona yang berproduksi air, c. Perbaikan dari penyemanan dasar yang gagal, d. Penutupan sumur. 3. Jasa pengontrolan pasir, sand control, yaitu jasa yang menjamin bahwa bagian-bagian formasi yang tidak terkonsolidasi tidak akan ikut terproduksi ke dalam rangkaian pipa produksi dan menghilangkan kemungkinan tersumbatnya pipa. 4. Jasa pengasaman, matrix acidizing, yaitu pekerjaan untuk memperbesar daya tembus formasi yang menaikkan produktivitas dengan jalan menghilangkan material penyumbat yang tidak diinginkan. 5. Jasa peretakan hidrolika, hidraulik, yaitu pekerjaan yang dilakukan dalam hal cara pengasaman tidak cocok, misalnya perawatan pada formasi yang mempunyai daya tembus sangat kecil. 6. Jasa nitrogen dan gunungan pipa, nitrogen dan coil tubing, yaitu jasa yang dikerjakan untuk menghilangkan cairan buatan yang berada dalam sumur baru yang telah selesai, sehingga aliran yang terjadi sesuai dengan tekanan asli formasi dan kemudian menjadi besar sebagai akibat dari gas nitrogen yang telah dipompakan ke dalam cairan buatan dalam sumur. 7. Jasa uji kandung lapisan, drill stem testing, penyelesaian sementara suatu sumur baru agar dapat mengevaluasi kemampuan berproduksi. 8. Jasa reparasi pompa reda, reda repair. 9. Jasa pemasangan instalasi dan perawatan. 10. Jasa penggantian peralatan, material. 11. Jasa mud logging, yaitu memasukkan lumpur ke dalam sumur. 12. Jasa mud engineering. 13. Jasa well logging dan perforating. 14. Jasa stimulasi dan secondary recovery. 15. Jasa well testing dan waterline service. 16. Jasa alat kontrol navigasi lepas pantai yang berkaitan dengan drilling. 17. Jasa pemeliharaan untuk pekerjaan drilling. 18. Jasa mobilisasi dan demobilisasi anjungan drilling. 19. Jasa lainnya yang sejenisnya di bidang pengeboran migas. Selanjutnya, J.
Jasa penambangan dan jasa penunjang di bidang penambangan selain migas, meliputi 1. Jasa pengeboran 2. Jasa penebasan 3. Jasa pengupasan dan pengeboran 4. Jasa penambangan 5. Jasa pengangkutan, sistem transportasi, kecuali jasa angkutan umum 6. Jasa pengolahan bahan galian 7. Jasa reklamasi tambang 8. Jasa pelaksanaan mekanikal, elektrikal, manufaktur, fabrikasi dan penggalian, pemindahan tanah 9. Jasa lainnya yang sejenis di bidang pertambangan umum. K. Jasa penunjang di bidang penerbangan dan bandar udara. Jasa ini dibagi menjadi 2 jenis. Yang pertama bidang aeronautika, meliputi A. Jasa pendaratan, penempatan, penyimpanan pesawat udara dan jasa lain sehubungan dengan pendaratan pesawat udara. B. Jasa penggunaan jembatan pintu, avio bridge. C. Jasa pelayanan penerbangan. D. Jasa ground handling, yaitu pengurusan seluruh atau sebagian dari proses pelayanan penumpang dan bagasinya serta kargo, yang diangkut dengan pesawat, udara baik yang berangkat maupun yang datang, selama pesawat udara di darat. E. Jasa penunjang lain di bidang aeronautika. Lalu yang kedua bidang non-aeronautika, meliputi A. Jasa catering di pesawat dan jasa pembersihan pantry pesawat. B. Jasa penunjang lain di bidang non-aeronautika. L. Jasa penebangan hutan. N. Jasa pengolahan limbah. N. Jasa penyedia tenaga kerja, outsourcing services. O. Jasa perantara dan atau keagenan. P. Jasa di bidang perdagangan surat-surat berharga, kecuali yang dilakukan oleh Bursa Efek, KSEI, dan KPEI. Q. Jasa custodian penyimpanan penitipan, kecuali yang dilakukan oleh KSEI. R. Jasa pengisian suara, dubbing, dan atau suli suara. S. Jasa mixing film. T. Jasa pembuatan sarana promosi film, iklan, poster, foto, slide, klise banner, pamflet, baliho, dan folder. U. Jasa sehubungan dengan software komputer, termasuk perawatan, pemeliharaan dan perbaikan. V. Jasa pembuatan dan atau pengelolaan website. W. Jasa internet termasuk sambungannya. X. Jasa penyimpanan, pengolahan, dan atau penyaluran data informasi, dan atau program. Y. Jasa instalasi pemasangan mesin, peralatan, listrik, telepon, air, gas, AC, dan atau TV kabel. Selain yang dilakukan oleh wajib pajak yang ruang lingkupnya di bidang konstruksi dan mempunyai izin dan atau sertifikasi sebagai pengusaha konstruksi. Z. Jasa perawatan perbaikan pemeliharaan mesin, perawatan, listrik, telepon, air, gas, AC, TV kabel, alat transportasi kendaraan dan atau bangunan selain yang dilakukan oleh wajib pajak yang ruang lingkupnya di bidang konstruksi dan mempunyai izin dan atau sertifikasi sebagai pengusaha konstruksi. Lalu selanjutnya, jasa selain menurut PMK 141, PMK 03 2015. 1. Jasa teknik menurut C. 35 PJ 2010. Jasa teknik merupakan pemberian jasa dalam bentuk pemberian informasi yang berkenaan dengan pengalaman dalam bidang industri, perdagangan dan ilmu pengetahuan yang dapat meliputi A. Pemberian informasi dalam pelaksanaan suatu proyek tertentu, seperti pemetaan dan atau pencarian dengan bantuan gelombang seismik. B. Pemberian informasi dalam pembuatan suatu jenis produk tertentu, seperti pemberian informasi dalam bentuk gambar-gambar, petunjuk produksi, perhitungan-perhitungan dan sebagainya. Atau C. Pemberian informasi yang berkaitan dengan pengalaman di bidang manajemen, seperti pemberian informasi melalui pelatihan atau seminar dengan peserta dan materi yang telah ditentukan oleh pengguna jasa. 2. Jasa manajemen menurut C. 35 TJ 2010. Jasa manajemen merupakan pemberian jasa dengan ikut serta secara langsung dalam pelaksanaan atau pengelolaan manajemen. 3. Jasa konsultan menurut C. 35 TJ 2010. Jasa konsultan merupakan pemberian advice, petunjuk, pertimbangan, atau nasihat, profesional dalam suatu bidang usaha, kegiatan, atau pekerjaan yang dilakukan oleh tenaga ahli atau perkumpulan tenaga ahli, yang tidak disertai dengan keterlibatan langsung para tenaga ahli tersebut dalam pelaksanaannya. Selanjutnya sewa angkutan darat menurut per 70 PJ 2007. 1. Sewa kendaraan angkutan umum berupa bus, minibus, taksi yang disewa atau dicharter untuk jangka waktu tertentu yaitu secara harian, mingguan maupun bulanan,
Berdasarkan suatu perjanjian tertulis atau tidak tertulis antara pemilik kendaraan angkutan umum dengan wajib pajak badan atau wajib pajak orang pribadi yang ditunjuk sebagai pemotong pajak penghasilan pasal 23. 2. Sewa kendaraan milik perusahaan persewaan mobil. Perusahaan bus wisata yang bukan merupakan kendaraan angkutan umum yang disewa atau dicharter untuk jangka waktu tertentu yaitu secara harian, mingguan maupun bulanan, berdasarkan suatu perjanjian tertulis atau tidak tertulis kepada wajib pajak badan atau wajib pajak orang pribadi yang ditunjuk sebagai pemotong pajak penghasilan pasal 23. 3. Sewa kendaraan berupa milik perusahaan yang disewa atau dicharter untuk jangka waktu tertentu yaitu secara harian, mingguan maupun bulanan, berdasarkan suatu perjanjian tertulis atau tidak tertulis kepada wajib pajak badan atau wajib pajak orang pribadi yang ditunjuk sebagai pemotong pajak penghasilan pasal 23. Perjanjian tertulis maupun tidak tertulis adalah kesepakatan untuk meningkatkan diri pada satu atau lebih pihak lain yang dituangkan secara tertulis maupun lisan. Lalu selanjutnya kita akan membahas contoh soalnya. Yang pertama contoh perhitungan PPh pasal 23 atas dividen. Pada 10 Juli 2017, PT Melati mengumumkan akan membagikan dividen tunai kepada PT Maju Bersama sebesar Rp30 juta yang melakukan penyertaan modal sebesar 15%. Penyelesaian. PPh pasal 23 sama dengan 15% dikali Rp30 juta hasilnya Rp4.500.000. Saat rutang, akhir bulan dilakukan pembayaran yaitu pada tanggal 31 Juli 2017. Saat penyetoran, paling lambat 10 Agustus 2017. Saat pelaporan, paling lambat 20 Agustus 2017. Yang kedua contoh perhitungan PPh pasal 23 atas royalti. PT ABC melakukan pembayaran royalti kepada 3 desainer pada Februari 2024. Tuan A, memiliki NPWP, menerima Rp35 juta. Tuan B, memiliki NPWP, menerima Rp25 juta. Tuan C, tanpa NPWP, menerima Rp5 juta. Penyelesaian. Tuan A, 15% dikali Rp35 juta sama dengan Rp5.250.000. Tuan B, 15% dikali Rp25 juta sama dengan Rp3.750.000. Tuan C, 30% dikali Rp5 juta sama dengan Rp1.500.000. Karena Tuan C tidak memiliki NPWP maka tarifnya naik 2 kali lipat menjadi 30%. Lalu yang ketiga contoh perhitungan PPh pasal 23 atas hadiah. Pada 20 Januari 2020, PT Jaya Sentosa memberikan hadiah perlombaan kepada PT Sejahtera sebagai juara umum lomba senam sehat sebesar Rp100 juta. Penyelesaian. PPh pasal 23 yang dipotong oleh PT Jaya Sentosa, 15% dikali Rp100 juta sama dengan Rp15 juta. Saat rutang, akhir bulan dilakukan pembayaran yaitu pada tanggal 31 Januari 2020. Saat penyetoran, paling lambat 10 Februari 2020. Saat pelaporan, paling lambat 20 Februari 2020. Keempat contoh perhitungan PPh pasal 23 atas jasa. PT Indo April meminta jasa dari Pak Ahmad untuk membuat sistem akuntansi perusahaan dengan imbalan sebesar Rp60 juta, sudah termasuk PPN. Penyelesaian. PPh pasal 23 yang harus dipotong oleh PT Indo April, 2% dikali Rp60 juta sama dengan Rp1.200.000. Lalu yang terakhir contoh perhitungan PPh pasal 23 atas sewa. PT Sentosa membayar sewa kendaraan sebesar Rp15 juta kepada Dian Samara. Penyelesaian. PPh pasal 23 yang harus dipotong oleh PT Sentosa, 2% dikali Rp15 juta sama dengan Rp300.000.